hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira Allahu ma taqaddama min. Hadirin jemaah salat subuh Masjid Jami Darul Mutakin yang saya hormati, puji syukur wajib kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi kedua kita di bulan suci Ramadan ini kita masih bisa duduk bersimpuh sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amaliyah salat subuh yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam juga tidak lupa marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa kita terus berharap nanti di yaumul kiamat kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak jemaah salat subuh yang saya hormati, mengawali kuliah subuh pada kesempatan kali ini yang mana tema yang akan disampaikan oleh panitia adalah tentang, kita akan mencoba tentang landasan teoritis dan historis tentang bulan Ramadan itu sendiri. Kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, Ramadan itu apa? Ramadan itu apa artinya? Puasa. Puasa itu Ramadan. Ramadan secara gramatikal ketatabahasaan itu asalnya dari Romado. Jadi Ramadan karena ada tambahan alif dan nun, itu kalau dalam secara gramatikal itu konteksnya superlatif gitu. Ramadan secara bahasa, Ramadan itu artinya membakar, panas yang sangat terik sekali. Nah, kenapa? Karena memang pada saat itu bulan Ramadan identik dengan bulan kemarau, panas. Sehingga gurun pasir pada saat itu sangat luar biasa sekali hawa panasnya. Nah, konteks Ramadan tidak hanya panasnya panas biasa, tapi ketika panasnya itu mampu membakar sekelilingnya. Nah, di Ramadan itu tingkatan superlatifnya, panas yang membakar. Membakar apa? Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi yang dibakar itu adalah dosa-dosa kita. Jadi para sahabat dahulu ketika sudah sinyal-sinyal mau datang bulan Ramadan itu, yang dipikiran itu bukan puasanya. Yang dipikiran itu bukan bagaimana nanti melaksanakan puasanya, tapi berbangga hati bahwa ketika mendengar Ramadan itu yang teringat dalam pikirannya adalah bahwa dosa-dosa saya itu akan diampuni. Itu semangatnya. Jadi tidak hanya semangat akan melaksanakan puasanya, tapi ada yang lebih dahsyat, bahwa ketika datang Ramadan itu yang di pikiran kita adalah harusnya bagaimana kita harus merasakan dan berharap dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini janji dari para Nabi Muhammad SAW. Ada dua hadis sebetulnya yang Rasulullah mengatakan, ada man shoma ramadhana, ke belakangnya sama, ada man qoma ramadhana. Man shoma itu artinya barang siapa yang berpuasa. Kalau man qoma itu artinya barang siapa yang mendirikan sholat malam, sama. Ini artinya apa? Artinya adalah bahwa konteks berpuasa di bulan suci Ramadan itu bukan hanya mengandalkan konteks siangnya, tapi bagaimana antara siang dan malam harus berkolaborasi, sehingga tujuan ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi,
akan diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu, itu tercapai. Jadi banyak orang yang mengatakan kalau di bulan suci Ramadan cuma puasa aja, malamnya gak terawih gimana? Atau juga kebalik, saya emang gak puasa tapi ikut terawih saja. Itu ada yang ketimpangan ya. Kalau ibarat bola itu cuma separuh. Kalau siangnya kita berpuasa, malamnya tidak sholat tarawih, maka itu ibarat bola yang terpecah ya, bagi dua, tidak bulat. Maka antara siang dan malam itu menjadi sebuah kesatuan dalam konteks bulan suci Ramadan. Hadirin yang saya hormati, secara historis juga bulan suci Ramadan itu urutan yang ke-9 dalam urutan bulan Hijriah, dari Muharram sampai ke bulan suci Ramadan itu urutan yang ke-9. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum datang bulan suci Ramadan 2 bulan sebelumnya kita diajarkan sebuah doa yang sudah kita sering doakan, kita panjatkan kepada Allah agar apa? Agar wabalik dan Ramadan, agar disampaikan kepada bulan suci Ramadan, karena bulan Ramadan mengandung beberapa hikmah yang luar biasa. Ada beberapa peristiwa yang terjadi di bulan suci Ramadan. Malam saja, malam yang ada di bulan suci Ramadan itu secara garis besar ada 3 malam yang istimewa. Tahu Pak? Satu bulan apa malam? Malam apa? Ada 3 malam yang istimewa dalam bulan suci Ramadan itu. Yang pertama, malam pertama, Pak. Kalau yang puasanya kemarin kita sama hari Sabtu, berarti malam Sabtu. Itu malam pertama yang paling istimewa di dalam bulan suci Ramadan, karena pada malam itu, malam pertama datangnya bulan suci Ramadan, Allah melihat satu persatu wajah-wajah umat Islam, wajah-wajah kita sebagai orang yang beriman itu. Dilihat secara detail, apakah ekspresinya seperti apa. Nah, maka kan kita sering tuh, marhaban ya Ramadan. Apa artinya Pak, marhaban? Ada marhaban ya Ramadan, ada ahlan wa sahlan. Beda, kalau ahlan wa sahlan itu selamat datang. Kalau marhaban itu menyambut dengan kelapangan dada, berbangga hati akan datang bulan suci Ramadan. Maka ada istilah tarhib Ramadan itu ya, pengajian tarhib Ramadan. Itu artinya kelapangan dada kita menyambut bulan suci Ramadan. Nah, malam pertama Ramadan itu Allah memandang setiap wajah-wajah manusia, melihat ekspresi manusia pada saat malam pertama bulan suci Ramadan itu. Ekspresinya bagaimana? Apakah bahagia atau biasa-biasa saja, atau malah tidak senang? Ini yang kemarin kita rasakan, apakah ekspresi kita itu senang? Karena apa? Karena man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu walan niron. Barang siapa yang merasa berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, tentunya bahagia itu dengan ekspresi wajah yang sumringah. Maka man fariha biduhi Ramadan haramallahu jasadahu walan niron, akan diharamkan jasadnya masuk ke neraka. Itu apa namanya, sebuah daya tarik bagi kita. Kemudian yang kedua, ada malam yang namanya malam Lailatul Badar. Apa itu Lailatul Badar? Malam di mana besoknya itu akan terjadi sebuah peristiwa besar, yaitu perang Badar. Karena perang Badar itu perang yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Nah, malamnya itu disebut malam Lailatul Badar. Malam besoknya akan dilaksanakan perang Badar. Itu sama. Maka ini dalam sirah dijelaskan, kalau kita kan 17 itu berbarengan dengan nuzulul Quran. Maka banyak ikhtilaf sebetulnya
tentang nuzul Quran itu, apakah betul pada tanggal 17 Ramadan? Ada yang mengatakan tanggal 27, karena apa? Karena sesuai dengan tingkat Lailatul Qadar itu yang tidak tahu kapan. Karena kalau secara redaksi Al-Qur'annya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah telah menurunkan anzalnahu, hu-nya itu kembali ke Al-Qur'an. Jadi dalam redaksi ayat itu sebetulnya Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, tidak disebutkan tanggal 17-nya. Tapi yang sudah pasti bahwa tanggal 17 bulan Ramadan itu adalah Lailatul Badr. Lailatul itu malam, besoknya akan terjadi sebuah peristiwa penting dalam sejarah umat Islam, yaitu Perang Badar. Dan Perang Badar pada saat itu sebuah rekor yang sangat luar biasa. 313 orang mampu mengalahkan 700.000 pasukan orang Romawi. Kalau tidak ada pertolongan Allah, nggak mungkin, Mbak. 313 orang melawan 700.000 orang. Perbandingannya berapa ya? Maka dalam malam itu Rasulullah sebetulnya berdoa. Dalam sirah itu disebutkan Rasulullah itu berdoa seolah-olah apa ya? Pasrahin. Ya Allah, kalau besok umat Islam tidak dimenangkan oleh Allah, maka tidak ada jaminan besok bakal ada lagi orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu doa Rasulullah. Artinya apa? Doa terakhir itu. Karena secara logika, secara hitungan matematika itu nggak mungkin, Pak. 313 orang berhadapan perang dengan 700.000 orang. Coba rumus militer mana ini yang sanggup menjelaskan itu? Nggak mungkin, Pak. Kalau tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malam 17 Ramadan yang besoknya akan terjadi sebuah peristiwa besar, Perang Badar, disebut Lailatul Badar, dan itu salah satu malam dikabulkannya doa kita sebagai umat Islam. Artinya malam yang istimewa selain malam nuzul Quran. Kemudian malam yang ketiga adalah malam Lailatul Qadar itu sendiri. Jadi ada 3 malam yang istimewa dalam bulan Ramadan itu. Malam pertama, malam 17, dan malam Lailatul Qadar. Yang kita tidak tahu apakah malam Lailatul Qadar itu akan di malam keberapa. Maka Rasulullah menganjurkan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan hendaknya lebih meningkatkan intensitas ibadah kita. Jangan sebaliknya, Pak ya. Karena apa? Di situ Rasulullah menggambarkan di 10 akhir Ramadan Allah turunkan yang namanya Lailatul Qadar. Jangan sebaliknya, semakin ke situ semakin lemah. Itu puncaknya, Bu. Karena apa? Satu malam perbandingannya 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu kalau dihitung 1 tahun berapa? 83 tahun 4 bulan. Ada nggak umur kita yang nyampe situ? Ada, tapi 1-2. Walau alam kita juga yang di sini kan bisa nyampe ke 83 tahun plus 4 bulan. Itu saking istimewanya bulan Ramadan, ada yang namanya Lailatul Qadar. Perbandingannya yang beribadah di bulan suci Ramadan di malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan lamanya. Beribadah. Kalau kita kan kalau umur 70 saja itu belum dipotong masa akil balik kita, Pak. Akil balik itu kan 15 tahun, berarti kalau 70 tahun kita punya umur dikurangi 15 berarti sisa 65 tahun. Itu belum dipotong itu. Belum dipotong usia, belum akil balik, belum dipotong masa hura-huranya gitu kan ya. Nah, itu. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Lailatul Qadar, maksudnya untuk menutupi kekurangan-kekurangan ibadah kita. Itu di bulan suci Ramadan, kenapa ada istimewanya? Karena ada 3 malam yang sangat Allah anjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada malam itu yakin Allah akan mengijabah doa dari kita semua selain malam-malam yang lain.
Kemudian yang kedua, bulan suci Ramadan pun juga ada yang namanya tadi man qoma Ramadan. Kalau kita kontekskan awal tadi, Pak, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, ini siam pun juga dalam Al-Qur'an itu ada dua, ada siam, ada saum. Kalau siam itu 9 kali Allah sebut dalam Al-Qur'an, termasuk dalam konteks mensyariatkan yang namanya puasa di bulan suci Ramadan. Itu kata-katanya siam, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata-katanya siam. Beda dengan ada juga saum. Apa saum? Saum dipakai untuk istilah pada peristiwa Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam saat itu mengandung. Apa bedanya, Pak? Bedanya ketika Siti Maryam mengandung Nabi Isa, kemudian Siti Maryam itu mengadu kepada Allah, ya Allah, bagaimana saya nanti kalau ditanya orang-orang, ditanya masyarakat, saya ini perempuan tidak menikah, tiba-tiba hamil. Kira-kira kalau nanti masyarakat di sekeliling saya bertanya, Maryam, itu kamu hamil sama siapa? Nah, maka Allah nyuruh as-saum, berpuasalah. Beda saum dengan siam. Apa saum di situ? Allah teruskan ayatnya, la tatakallam, jangan ngomong. Jadi saum di situ berpuasa, selain berpuasa menahan makan dan minum di siang hari dan juga berhubungan suami istri di siang hari, juga plus tidak ngomong, Pak, seharian. Jadi kata Allah itu, Maria, kalau nanti ada orang yang bertanya tentang kehamilanmu, saum saja, diam, jangan ngomong, gitu. Itu saum maknanya. Nah, untungnya kita itu alaikumnya bukan alaikumus saum. Coba kalau alaikumus saum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus saum, repot itu. Sebulan kita jangan makan, jangan minum di siang hari, jangan berhubungan suami istri di siang hari, juga tidak ngomong-ngomong, repot itu ya. Maka Allah nyuruhnya siam saja, tidak saum. Tapi kita niatnya saum ya. Nawaitu saumal godi, nah itu bahasa itu ya, bahasa yang harus kita para ulama sepakat bahwa niat saum itu seperti itu. Maksudnya apa? Itu sebagai tujuan kita semua. Bahwa kita itu puasa tidak hanya menahan diri dari makan dan minum di siang hari dan juga hal-hal yang membatalkan puasa, tapi juga disuruh saum, jangan ngomong sembarangan. Nah, itu niatnya. Betul niatnya, Pak. Kita punya jauh angan-angan ke depan. Tapi kalau dikaitkan dengan konteks siam dan saum, itu maknanya agak sedikit perbedaan. Kalau siam itu hanya sekedar secara fikihnya menahan diri dari makan dan minum, juga berhubungan badan suami istri di siang hari tidak boleh. Nah, tapi kalau saum selain yang tadi itu juga dilarang ngomong. Nah, kalau ditarik benang kita kepada konteks kita sekarang, maka jangan ngomong sembarangan. Itu makna siam dan saum, dan itu terjadi di bulan suci Ramadan. Ada puasa, kemudian man qoma Ramadana, juga barang siapa yang mendirikan sholat malam di bulan suci Ramadan, sama ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu. Maka dalam ayat 185 Al-Baqarah, karena kalau kita mau melihat runtuyan saum itu harus dilihat secara utuh, Pak. Al-Baqarah 183 sampai 187. Ternyata para ulama ilmu tafsir itu membuat sebuah kesimpulan bahwa puasa di bulan suci Ramadan
Tidak hanya la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa, tapi dilanjutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185-nya, la'allakum tashkurun, agar kamu juga menjadi orang yang bersyukur. Dan yang terakhir, la'allahum yarsyudun, agar kamu menjadi orang yang tetap dalam keadaan kebenaran. Itu tujuan dari puasa. Selain orang yang kita akan diharapkan menjadi la'allakum tattaqun, runtuyan selanjutnya adalah la'allakum tashkurun, la'allahum yarsyudun. Itu tujuan daripada puasa kita. Kenapa la'allakum tashkurun? Agar kamu sekali menjadi orang yang bersyukur. Karena apa? Karena di dalam Allah menurunkan perintah puasa ada rukhsah. Apa rukhsahnya? Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Kalau kita itu sedang sakit atau bepergian, boleh tidak puasa. Itu rukhsahnya. Coba kalau puasa sama seperti sholat. Sholat itu tidak ada toleransi. Mau lagi sakit, tidak ada halangan. Tapi kalau saum puasa kita, Allah sudah jelaskan, kalau kita dalam bepergian, atau pamangkana maridon, atau kita sedang sakit, boleh untuk tidak berpuasa, diganti min ayamin ukhor, di hari yang lain. Kalau kita sekarang sedang sakit, ketika sudah sembuh ganti. Ketika kita sedang bepergian jauh, boleh membatalkan puasa, tapi tidak ganti nanti. Itu rukhsahnya. Maka apa? La'allakum tashkurun, bersyukur. Kita itu dikasih perintah puasa, tapi ada rukhsah agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak memberatkan kepada kita sebagai umat Islam. Beda dengan sholat. Kalau sholat itu mau sakit ke, mau kata Allah apa, kata dokter itu tidak boleh kena air, gak ada halangan. Gak boleh kena air, ada tayamum. Ayo, oleh syariat sholat mah dikejar. Tidak bisa berdiri, boleh duduk. Tidak bisa duduk, boleh sambil tidur. Tidak bisa tidur, arahkan wajahmu ke barat dengan isyarat. Kalau tidak isyarat tidak bisa, cukup dengan hati, saya mau sholat. Kalau sudah hati tidak bisa, berarti ya tinggal disolati. Itu sholat lah, dikejar terus. Gak ada toleransi kalau sholat. Untungnya syariat-syariat yang lain ada toleransi. Zakat, kalau belum waktunya nisab, belum mampu, gak ada kewajiban zakat. Mau haji juga sama. Kalau kita belum mampu, ya jangan pergi. Puasa juga sama. Kalau kita lagi sakit, lagi bepergian, boleh batalkan. Itu ada rukhsah-rukhsahnya. Maka la'allakum tashkurun, agar kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Maka man qoma Ramadhana, jadi siangnya kita berpuasa, malamnya kita qoma Ramadhana, mendirikan sholat-sholat malam, dalam hal ini ada tarawih, maka itu sebuah kesatuan. Nanti la'allakum tattaqun. Timbul masalah lah ya. Tarawih kan banyak. Di situ hadis dasar hukum tarawih itu tadi itu. Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban. Oleh para ulama hadis sepakat bahwa ini yang menjadi dasar pelaksanaan sholat tarawih. Jadi tidak ada hadis yang mengatakan Rasulullah nyuruh sholat tarawih, nggak ada. Secara bahasanya nggak ada. Dipakainya itu hadis itu. Man qoma Ramadhana. Barang siapa yang mendirikan sholat malam di bulan suci Ramadan, itu redaksinya dipakai oleh ulama hadis ini sebagai dasar diadakannya sholat tarawih. Maka sholat tarawih beragam. Ada yang 8 plus 3 jadi 11, ada yang 20 plus 3 jadi 23, ada yang 36, ada yang 46, beragam. Timbul pertanyaan lagi, Pak. Kalau misalkan tadi malam nih kasus ya, kurang misalkan, apakah itu harus diganti dengan sujud sahwi? Tidak. Karena itu bukan sholat wajib, dan Rasul pun juga tidak menentukan jumlah rakaat tarawih itu berapa. Yang 11, yang 23 itu cuma penafsiran ilmu hadis. Bahwa Rasulullah, Siti Aisyah berkata bahwa Rasulullah
tidak lebih dari 11 rakaat mendirikan sholat malam, baik di waktu bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Itu yang menjadi hujah orang-orang yang pakai 11. Kalau yang 23, Umar bin Khattab lihat lagi, bahwa enggak, Rasulullah setelah pulang ke rumah, setelah sekian malamnya itu, nemu lagi sholat. Berapa rakaat? Sampai 23 plus witir. Bagaimana kalau kita sudah ngikut 11 rakaat misalkan, kalau kita bermakmum di musola atau masjid yang 11 rakaat, mau menambahin karena saya 23, kan saya sudah witir, Pak. Kira-kira gimana, Pak? Boleh nggak sholat malam setelah kita sholat witir? Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Boleh. Tidak ada larangan setelah sholat witir itu tidak boleh melaksanakan sholat sunnah yang lain. Tidak ada. Yang dilarang itu la witroni fil lail. Tidak ada 2 sholat witir dalam satu malam. Masuk akal juga, Pak. Kalau misalkan kita witir pertama 3, terus nanti misalkan sholat tahajud witir lagi, berarti 3 tambah 3, 6. Bukan sholat witir. Karena sholat witir itu ganjil. Maka tidak boleh satu malam itu ada sholat witir. Tidak ada satu malam tidak boleh ada 2 sholat witir. Kalau kita sudah melaksanakan sholat 23 rakaat tarawih plus witir, kemudian nanti bangun pas sahur mau sholat tahajud, mau sholat hajat, boleh. Jangan ada alasan, kan saya sudah witir, Pak. Jangan. Hadisnya tidak jelas seperti itu. Bahkan ini saya tadi mau bawa kitabnya dari Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, nomor hadis 783. Di situ juga ada pernah terjadi sebuah kasus, Pak. Jadi sama sholat tarawihnya itu kurang. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ditambahin. Patokan dasarnya 8 dan tidak ada batasnya. Minimal 8 itu berarti. Kalau tarawih itu minimal 8. Kalau ada yang sholat tarawih 4, ya itu boleh tuh ditanyain. Nggak ada dasar hukumnya. Kalau sampai 8, minimal 8 boleh. Ujungnya boleh. Mau sampai, kalau kita masih sampai kita sampai 23. Kalau misalkan mau mengejar yang lain lagi sampai 36, sampai 46, ya monggo kalau mau. Karena apa? Harapan daripada bulan suci Ramadan itu adalah di siangnya itu dihidupkan, Pak. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Bahwa barang siapa yang mendirikan sholat malam di bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa yang sudah berlalu. Itu. Jadi tidak ada secara tekstual Rasulullah menjelaskan dasar hukum sholat tarawih dengan Rasulullah menyuruh sholat tarawih, tidak. Karena ini juga jangan salah paham, Pak. Karena banyak di antara kita itu kan Rasulullah juga tarawihnya cuma sekian malam. Maksudnya Rasulullah itu kalau tiap malam dilakukan di masjid, Rasulullah khawatir umatnya takut mewajibkan. Padahal status sholat tarawih itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang diutamakan. Dasarnya adalah tadi itu. Maka kita sebagai umat Islam, kalau puasa kita di bulan suci Ramadan pengen menjadi sebuah bulatan seperti bola, maka siangnya kita puasa, malamnya kita tarawih. Itu menjadi sebuah kesatuan, Pak. Siangnya man shoma Ramadana, malamnya man qoma Ramadana. Ujungnya sama. Ma taqaddama min dzanbi, akan diampuni dosa-dosa kita yang sudah lalu. Itu barangkali sekelumit tentang bulan suci Ramadan. Kenapa Rasulullah SAW jauh-jauh hari menyuruh kita untuk berdoa, untuk menyampaikan kita waballigh Ramadan, dan kita sudah sekarang sampai pada bulan Ramadan dan sudah masuk ke hari kedua, karena di situ tidak ada lagi waktu yang Allah berikan kepada kita untuk pemutihan dosa.
Kalau motor kan ada ya pemutihan pajak, enak kan bayar? Enak, usah bayar. Nah di Islam pun juga sama tuh, alhamdulillah. Allah memberikan fasilitas selama 1 bulan di bulan Ramadan untuk apa? Pemutihan dosa. Mata qaddama min dzanbih, dengan harapan kita semua siangnya kita berpuasa, malamnya kita sholat tarawih, maka tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat puasa la'alakum tattaqun bisa tercapai dengan cirinya kita diampuni dosa-dosa kita yang sudah berlalu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.